Alfon 10 Habsan 3. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ya, Islam masuknya ke Indonesia ini sekitar abad ke-7. Kita akan membahas tentang masuknya Islam ke Pulau Jawa. Berikut adalah pembahasannya. Islam mulai masuk ke Pulau Jawa yaitu pada abad ke-11, ditandai dengan adanya bukti makam Fatimah bin Ibatullah yang berangka tahun 1082. Namun tidak hanya itu saja, ada juga bukti lain yang menandakan bahwa Islam masuk ke Pulau Jawa sekitar abad ke-11, yaitu dengan ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim yang berangka 1419, serta makam-makam kuno dari kerajaan Majapahit yang berangka 1374. Lalu, apa saja kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah Kerajaan Demak. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar tentang Kerajaan Demak? Sebuah kerajaan yang sungguh megah, kerajaan Islam yang besar di Pulau Jawa, bukan? Nah, Kerajaan Demak ini sendiri mulai berdiri sejak tahun 1500, yaitu tepat setelah runtuhnya Majapahit di tahun 1478, yang ditandai dengan adanya juga Candra Sengkala yang berbunyi sirna ilang kertaning bumi, yang menunjukkan runtuhnya Majapahit. Nah, yang mendirikan Demak ini siapa? Ialah Raden Fatah. Raden Fatah sendiri ini adalah putra langsung dari raja terakhir Majapahit, yaitu Brawijaya V. Di bawah pimpinan Raden Fatah, sangat mengalami kemajuan Demak ini karena dia memiliki atau memperoleh lahan yang sangat luas, sehingga memiliki ekspor utama atau memiliki penghasilan utama berupa beras. Bahkan dia juga mengekspor atau mungkin menjual barang-barang tersebut seperti beras, madu, dan lilin ke pedagang-pedagang asing. Nah, selain itu, Kerajaan Demak juga merupakan negara yang agraris maritim atau kerajaan negara agraris maritim karena posisinya berada di antara Selat Maluku dan Malaka. Selain Demak ini yang sangat maju di bidang perdagangan, ia juga maju dalam penyebaran agama. Di bidang agama, yang menyebarkan adalah Sunan Giri, yaitu di Maluku contohnya, dan di Kaltim adalah Tunggang Parangan. Oke, jadi yang kedua ini adalah Kerajaan Mataram. Setelah Kerajaan Demak, ada sebuah kerajaan itu bernama Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya dan yang mengalami penyerangan oleh Arya Penangsang, namun berhasil digagalkan dengan bantuan Ki Ageng Pamanahan. Nah, Ki Ageng Pamanahan ini kemudian diangkat menjadi bupati di Mataram. Nah, Ki Ageng Pamanahan memiliki anak bernama Sutawijaya dan Sultan Hadiwijaya memiliki anak yang bernama Pangeran Benowo. Mereka dua-duanya diangkat menjadi anak dari Hadiwijaya. Nah, namun pada perkembangannya, Sultan Benowo memiliki kemampuan yang lebih lemah daripada Sultan Sutawijaya, sehingga Sutawijaya berhasil memperoleh kekuasaan dan memindahkan ibu kota kedua yaitu Pajang dan Mataram menjadi bergabung di Mataram. Setelah digantikan oleh Sutawijaya, kemudian ia digantikan oleh anaknya yaitu Mas Sangsang dan Mas Jolang. Setelah itu digantikan lagi oleh Sultan Agung, dan di masa Sultan Agung ini Mataram mencapai kejayaannya, bahkan bisa memperluas wilayah ke berbagai tempat dan melakukan penyerangan ke Batavia, tepatnya ke Belanda, yaitu tahun 1628 dan 1629, dan memiliki hasil ekspor berupa beras dan hasil bumi lainnya seperti karet, kelapa yang sebenarnya sangat menguntungkan. Namun pada tahun 1645 akhirnya Mataram mengalami keruntuhan karena ia sudah digantikan oleh putranya yaitu bernama Mangkurat I yang justru sangat berkebalikan dengan Sultan Agung. Nah, pada akhir Kerajaan Mataram berhasil dipisahkan menjadi dua bagian dengan perjanjian Giyanti, yaitu menjadi Kesultanan Keraton Yogyakarta dan Keraton Solo. Yang ketiga adalah Kerajaan Banten, Kesultanan Banten dan Cirebon. Kita gabung sekaligus. Nah, jadi
Di kerajaan Banten ini yang menurut saya tokoh yang paling saya suka di sini adalah Maulana Hasanuddin, karena dia sendiri telah berusaha menyebarkan agama Islam dengan menggunakan cara-cara yang unik dan mengatasi berbagai macam halangan. Halangannya sendiri adalah karena sebelumnya Indonesia sudah pernah dimasuki oleh Hindu dan Buddha, sehingga banyak orang percaya Hindu dan Buddha. Namun dengan tekniknya dia yang memudahkan masyarakat untuk menerima Islam, yaitu dengan syaratnya dengan dongeng, atau dengan teknik penyebaran dongeng atau dengan cerita, maka banyak masyarakat yang mudah meluk Islam. Dan di Cirebon sendiri juga ada Fathahilah atau Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati juga berhasil mengatasi hal yang sama, yaitu kesusahannya karena telah banyak yang menganut Hindu dan Buddha. Namun sekali lagi dengan teknik pengajaran tepat berhasil membuat mereka masuk ke Islam. Ternyata tidak hanya itu saja masalahnya, hambatannya. Ternyata masyarakat juga masih banyak mempercayai animisme dan sebagainya. Nah, cara yang dilakukan untuk mengatasi ini adalah salah satunya dengan cara membangun pesantren yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Lalu apa pesannya dari perjuangan mereka ini untuk kehidupan sekarang ini? Ya, untuk kehidupan sekarang ini adalah bahwa perjuangan untuk memperoleh sesuatu harus dilakukan secara pelan-pelan namun dengan cara yang tepat. Sekian dari saya, terima kasih.